Di dunia, tidak semua manis berasal dari gula, dan tidak semua pahit datang dari derita. Kadang, luka terdalam justru ditancapkan oleh tangan yang dulu kita ajari menggenggam. Kisah ini adalah kisah seorang ayah. Ayah yang membangun pabrik gula demi masa depan keluarga, namun justru kehilangan rasa manis itu dari rumahnya sendiri pada akhirnya. Hidup mengajarkan satu hal, bahwa orang yang kita percaya sepenuhnya bisa menjadi bayangan yang paling menakutkan, dan malam ketika topeng jatuh, barulah kebenaran berdiri di hadapannya, telanjang, dingin, dan kejam. Aku selalu percaya bahwa hidup bekerja dengan cara yang sederhana. Kau menanam kebaikan, kau menuai kebaikan. Begitulah aku membangun pabrik gula ini dari tanah yang keras, dari tangan-tangan kasar yang tak mengenal lelah, dari doa ibu anak-anakku yang kini sudah berpulang. Semua manis yang kutanam dulu, perlahan kupikir akan kembali kepadaku sebagai ketenangan di masa tua. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Manis itu berubah menjadi getir, menjadi racun yang meresap pelan. Tanpa aku sadari, sejak beberapa bulan terakhir suasana rumah tak lagi ramah. Pintu yang dulu selalu terbuka dengan tawa, kini seperti menyimpan rahasia. Anak lele Kiku, yang dulu menempel di belakang bajuku ketika masih kecil, sekarang lebih sering menunduk atau memalingkan wajah saat aku masuk ruangan. Ia berbicara seperlunya saja, sekadarnya seperti berbicara kepada orang asing yang kebetulan numpang tinggal di rumahnya. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai retak. Yang jelas, aku bisa merasakan jarak itu, jarak yang tak bisa kuukur dengan penggaris, tapi terasa menekan dadaku setiap malam. Kadang aku berdiri di teras pabrik, memandang ke arah hamparan tebu yang berayun pelan ditiup angin. Dulu, setiap kali melihat itu, aku merasa damai. Sekarang, aku merasa sedang menatap sesuatu yang tidak lagi kumiliki. Seolah tebu-tebu itu pun menghindari pandanganku. Malu menjadi saksi dari rumah tangga yang mulai menggembur seperti tanah terendam hujan, dari para pekerja, dari bisik-bisik yang terbang di sela suara mesin penggiling. Aku mendengar sesuatu yang tak enak. Menantuku sering datang ke rumah, tidak sekadar bersilaturahmi, ia membawa cerita-cerita yang tak pernah keluar dari mulutku. Cerita yang diciptakan untuk menyulut. Ia mengaku aku menyembunyikan sebagian aset, menyelipkannya di balik nama perusahaan. Seolah aku ingin mati membawa semua manis itu sendirian. Anakku percaya. Aku melihat itu dari caranya memandangku penuh kecurigaan, penuh luka yang tidak pernah kubuat. Aku coba bicara, tapi suara kami tak lagi menyatu. Bicaraku dianggap pembelaan, senyumku dianggap tipu muslihat. Semua yang kukatakan seperti gula yang sudah melewati batas simpan, basi dan tak dipercaya. Di suatu saat, ketika matahari menuruni bukit dan langit berubah jingga seperti ladang yang terbakar pelan, aku duduk di kursi tua di depan rumah. Angin membawa aroma tebu yang baru ditebang, aroma yang dulu membuatku bangga. Sekarang, aroma itu justru membuatku bertanya dalam hati, apa semua ini salahku? Apa aku terlalu sibuk membangun pabrik, sampai lupa membangun anakku? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang kutemukan hanya perasaan asing. Takut bahwa suatu hari, ketika aku pulang dari pabrik, bukan lagi senyum yang menyambutku, melainkan sesuatu yang lebih dingin dari kemarahan. Tapi aku tetap diam, aku tetap tenang. Karena aku ayah mereka, dan seorang ayah selalu percaya pada anaknya. Bahkan ketika anaknya mulai meragukan dirinya, dan mungkin itu kesalahanku yang paling besar. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik dinding rumah ini. Bukan tikus, bukan angin, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya. Bisikan yang tidak terdengar, tapi terasa. Tidak tampak, tapi mengubah wajah orang-orang yang kucintai. Anakku pulang larut malam hampir setiap hari. Bukan karena pekerjaan aku tahu ritmenya. Aku ayahnya, tapi pulangnya selalu dengan tatapan yang tak lagi ku kenal. Tatapan yang seperti membawa abu dari percakapan panjang di rumah besannya. Abu itu menempel di matanya, di cara berdirinya, bahkan di cara ia memanggilku. Pak, katanya, bukan ayah. Sapaan yang sederhana, tapi rasanya seperti pisau kecil yang menoreh perlahan setiap kali ia pulang. Aku melihat bayangan istrinya mengikutinya, bukan fisiknya, tapi pikirannya, kata-katanya, ketidakpercayaan yang ditanam pelan-pelan. Seperti hama yang merayap di batang tebu, tidak terlihat sampai semuanya layu. Suatu malam, aku sengaja duduk di meja makan hingga larut, pura-pura sibuk menulis laporan pabrik. Ketika anakku masuk, aku mendengarnya berbicara di teras dengan seseorang lewat telepon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menegang. Dia masih keras kepala. Hening, tapi aku yakin ada aset yang dia sembunyikan. Lagi-lagi hening, tapi napas anakku terdengar tak stabil. Nanti, aku desak lagi. Kalau ayah tidak mau bicara, kita harus cari cara lain.
Cara lain, kata itu seperti guntur kecil yang jatuh di dalam dadaku. Aku ingin keluar dan menegurnya. Aku ingin berkata bahwa semua yang ia tuduhkan tidak benar, bahwa aku tidak menyembunyikan apapun, bahwa aku hanya menunda pembagian warisan sampai ia benar-benar siap, agar ia tidak menjadi serigala lain yang berkeliaran di kebun tebu ini. Tapi aku justru diam. Seorang terlalu sering memilih diam. Ketika ia masuk rumah, aku berpura-pura menulis. Sudah makan, nak, Tonya? Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Ia duduk di sofa, membuka ponsel, lalu menghela napas panjang. Aku melihatnya dari kejauhan. Anakku, lelaki yang dulu selalu bangga membawa bekal dari ibunya sambil menggandeng tanganku, kini menjadi sosok yang menjauh setiap kali aku mendekat. Dan semua itu bukan karena perbuatanku, melainkan karena kata-kata orang lain besannya. Mereka berbicara seakan lebih tahu siapa aku dibandingkan anakku sendiri. Besoknya, aku memutuskan mencari alasan untuk berkunjung ke rumah mereka. Bukan untuk marah, aku hanya ingin memastikan apa yang terjadi. Tapi saat aku mengetuk pintunya, aku mendengar suara menantuku dari balik ruang tamu. Ayahmu itu lihai, jangan percaya sikap lembutnya. Kalimat itu seperti palu menghantam dadaku. Aku terpaku. Dia pasti mengalihkan aset. Orang kaya tua itu biasanya begitu agar harta jatuhnya bukan ke anak, tapi ke istri mudanya nanti. Aku menutup mata. Istriku sudah lama tiada, dan aku tidak pernah menikah lagi. Tuduhan itu bahkan lebih menyakitkan daripada kebohongannya. Aku melangkah mundur. Jalan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Angin sore meniup rambutku, tapi tidak memberi ketenangan sedikit pun. Kebun tebu yang kulalui seolah ikut mendengarkan kegelisahanku. Daun-daunnya berdesir seperti suara orang berbisik, hati-hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur dengan perasaan seperti sedang diawasi oleh bayangan keluargaku sendiri. Bisikan itu semakin jelas, semakin tajam, semakin menusuk. Kalau kalian jadi aku, apa kalian akan menegur anak itu saat itu juga? Atau diam sambil menunggu kebenaran terbuka dengan sendirinya? Ada hari-hari tertentu ketika dunia terasa seperti meja kayu tua, retak di sana-sini, tapi kita tetap memaksakan diri untuk meletakkan beban di atasnya. Itulah yang kurasakan pagi itu. Tubuhku lelah, tapi pikiranku jauh lebih rapuh. Rumor tentang aset yang kusimpan semakin menjadi jati bukan hanya di luar, tapi di dalam rumahku sendiri. Ironis bukan? Aku membangun hidup dari kejujuran, tapi kini dijatuhkan oleh tuduhan yang bahkan tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulut anakku. Semua bermula ketika aku menemukan amplop coklat di ruang kerja. Bukan amplopku. Di dalamnya ada fotokopi laporan keuangan yang sudah dimodifikasi dengan angka-angka yang disusun seolah aku memindahkan dana ke rekening yang tidak terdaftar atas nama perusahaan. Dan di balik amplop itu, ada tulisan pendek, "Kami tahu." Jangan berpura-pura lagi. Aku duduk terpaku. Di luar ruangan, suara mesin pabrik berdentum keras seperti jantungku yang berdebar tidak karuan. Siapapun yang menaruh amplop itu tahu betul bagaimana cara menggoyahkan laki-laki tua sepertiku. Aku memanggil beberapa kepala divisi ke ruang rapat. Tidak ada yang mengetahui asal laporan itu. Bahkan beberapa di antara mereka tampak takut sekadar memegangnya. Mereka tahu permainan seperti ini berbahaya. Fitnah bisa membunuh lebih cepat daripada pisau, apalagi jika datang dari dalam keluarga. Setelah mereka keluar, anakku masuk ke ruangan. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, seperti sedang menahan gunung amarah. Ia meletakkan kedua tangannya di meja dan berkata pelan tapi menusuk, "Jadi, ini alasan ayah selalu menunda pembagian warisan?" Aku mengangkat wajah perlahan. "Nak, laporan ini palsu. Ayah tidak pernah. Saya sudah dengar semuanya," potongnya. Dinginnya membuat ruangan seakan kehilangan oksigen. Besan bilang ayah punya aset di luar pembukuan. Dan menantu juga bilang, ayah sengaja menyimpan sebagian karena tidak percaya pada saya. Aku menatapnya lama. Anakku yang dulu memelukku saat takut petir, kini menatapku seolah akulah petirnya. "Nak," bisikku, "satu-satunya aset yang paling besar dalam hidup ayah adalah kau." Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena getir. "Jangan bermain drama, ya. Ini soal masa depan keluarga." Kelly Watt, kata itu seperti pisau yang diputar perlahan di dadaku. Bagaimana bisa ia berbicara tentang masa depan keluarga? Padahal ia baru saja menusuk ayahnya sendiri. Aku mengambil laporan itu dan menyodorkannya. "Lihat baik-baik. Angka-angka ini bukan catatan kita. Ini buatan seseorang yang ingin memecah belah kita." Tapi ia tidak melihatnya. Ia justru berkata, "Kalau ayah memang bersih, bukti, tunjukkan semua aset." Semua. Arah kata-katanya jelas. Curiga dulu, baru percaya,
Detik itu, aku merasa seperti berdiri di antara ladang tebu yang terbakar. Manisnya telah hilang. Yang tersisa hanya asap dan kepanasan yang mengaburkan pandangan. Aku mengambil napas panjang. Nak, ayah punya satu simpanan, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Itu simpanan yang dulu ibumu minta ayah jaga. Untuk hari ketika kau benar-benar siap. Ia terdiam sejenak. Terlalu singkat untuk disebut ragu. Terlalu panjang untuk disebut percaya. Ayah selalu punya alasan, katanya lirih. Kemudian ia melangkah keluar, meninggalkan pintu terbuka seolah ingin memperlihatkan betapa rapuhnya pertahanan batinku. Setelah ia pergi, aku duduk lagi, sunyi, tenggelam dalam tumpukan laporan keuangan, yang kini terasa seperti surat kematian hubungan kami di luar. Angin menerbangkan serpihan daun tebu yang kering. Aku memandanginya jatuh ke tanah pelan. Tak terdengar, tapi pasti. Mungkin begitulah kepercayaan di mata anakku. Gugur sedikit demi sedikit, tanpa sempat kuselamatkan. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, jika mereka terus mengguncang, aku akan berdiri, bukan untuk hartaku, tapi untuk kebenaran yang ingin mereka benamkan di lumpur tuduhan. Meja ruang tengah hari itu terasa lebih panjang dari biasanya, padahal ukurannya tetap kayu jati tua yang dulu kupesan khusus dari pengrajin di desa sebelah. Tapi ketika anakku, menantuku, dan besanku duduk di hadapanku, meja itu berubah menjadi garis batas. Batas antara darah dan kepentingan, antara kasih dan kecurigaan. Aku duduk di ujung meja, mencoba tersenyum. Senyum seorang ayah yang ingin meredakan badai. Tapi dari cara mereka duduk punggung menegang, tangan terkepal, mata tajam, aku tahu senyumku tak akan cukup untuk melembutkan suasana. Besanku membuka percakapan. Suara beratnya seperti paku yang ditancapkan perlahan. Pak, kita semua sudah mendengar rumor soal aset tersembunyi itu. Saya rasa sudah waktunya Bapak menjelaskan. Aku menatapnya. Inikah lelaki yang tidak pernah bekerja satu hari pun bersamaku di pabrik, tapi kini beraninya luar biasa menuntut seperti pemegang saham? Anakku duduk di sampingnya, namun tak berkata apa-apa. Justru itu yang membuatku lebih sakit. Keheningannya terasa seperti persetujuan diam-diam. Aku menarik napas. Nah, semua harta ini bukan musuh kita. Jangan biarkan itu memecah. Ayah menghindar lagi, potong menantuku dengan suara tajam. Ia mencondongkan tubuhnya, seolah aku adalah tersangka pencuri yang tertangkap basah. Kenapa ayah tidak mau menunjukkan daftar aset penuh? Tambahnya. Atau ayah takut ketahuan? Kalimat itu menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar. Menantu yang bahkan belum 5 tahun berada di keluarga ini, kini berbicara seolah ia lebih paham jejak hidupku dibanding anakku sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan hati yang hampir retak. Nak, ucapku lembut, ayah sudah jelaskan, ada amanah dari ibumu. Pesanku menepuk meja, suara kayunya menggema ke seluruh ruangan. Jangan bawa-bawa almarhumah. Kalau memang ada amanah, tunjukkan. Jangan hanya bicara. Anakku terlihat goyah. Ia menunduk, memainkan jarinya tapi tak mengatakan apapun. Mengapa ia membiarkan mereka membuka luka istriku seperti itu? Mengapa ia tidak membelaku sedikit pun? Aku menatapnya. Nak, apakah kau percaya ayah? Ayah diam yang menggantung seperti tali yang siap menjerat siapapun yang menunggunya terlalu lama. Akhirnya ia berkata, ayah bilang tidak ada apa-apa, tapi laporan itu muncul di ruangan ayah sendiri. Bagaimana saya bisa tidak curiga? Ayah tidak membuat laporan itu, jawabku tegas. Menantuku tertawa kecil. Semua penjahat juga bilang begitu. Penjahat, itu kata yang paling menusuk bagai pisau dingin menembus kulit. Aku menggenggam kursi agar tanganku tidak bergetar. Luka hati ternyata bisa membuat tubuh terasa lebih tua 10 tahun dalam 1 menit. Kupandangi mereka satu persatu. Besanku, tatapannya penuh perhitungan. Menantuku, bibirnya melengkung seperti seseorang yang sudah memenangkan setengah pertarungan. Anakku, matanya penuh keraguan, tapi cenderung percaya pada suara di sekelilingnya daripada suara ayahnya sendiri di luar Rama. Angin berembus kuat, membuat daun tebu berdesiran seperti bisikan panjang yang tak bisa ku semakin heningkan. Seolah alam pun tahu bahwa sesuatu sedang berubah pelan. Tapi pasti, kalau begitu, ucap besanku. Besok kita datang lagi. Dengan notaris, Bapak harus buka semuanya. Cekiti. Ia membiarkan kalimatnya menggantung, seperti jebakan yang sengaja dibiarkan terbuka. Aku berdiri. Hanya sangat letih. Silakan, kataku. Kalau itu membuat kalian merasa aman. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang hancur pelan, bagian dari diriku yang selama ini percaya bahwa keluarga tak akan pernah menusuk dari depan. Ternyata, aku salah. Mereka tidak menusuk dari depan. Mereka menusuk sambil duduk di meja yang sama. Saat mereka berdiri dan bersiap pergi,
Aku sempat menatap anakku sekali lagi. Ia menghindari tatapanku, dan saat pintu menutup, ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya seperti Rama yang kehilangan suara hatinya. Ada malam-malam tertentu ketika udara terasa lebih berat dari biasanya. Malam yang seolah menahan napasnya, menunggu sesuatu terjadi. Malam ketika langkah kecil pun terdengar seperti ancaman besar. Malam itu adalah salah satunya. Aku kembali ke pabrik lebih larut dari biasanya. Kepala dipenuhi sisa pertengkaran di meja keluarga tadi pagi. Kata-kata mereka masih menggantung seperti awan hitam yang tak mau hilang. Aku berjalan melintasi lorong pabrik yang panjang, ditemani suara mesin penggiling tebu yang terus bekerja ritme yang biasanya menenangkan. Kini justru membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku ingin mengecek konveyor utama. Mesin itu sering macet jika tebu terlalu basah. Tugas rutinitas biasa. Tapi entah kenapa, langkahku terasa waspada. Seperti ada sesuatu yang tidak sinkron dengan malam itu. Lampu-lampu kuning menggantung di atas kepalaku, menciptakan bayangan panjang yang bergerak setiap kali angin masuk lewat jendela yang renggang. Bayangan itu seperti sosok yang mengikuti. Meski aku tahu aku sedang sendirian. Atau, aku pikir aku sendirian. Ketika aku mendekati konveyor, aku mendengar sesuatu. Bukan suara mesin, bukan suara daun tebu, tapi langkah pelan, tidak teratur. Seperti seseorang berusaha menyembunyikannya. Aku berhenti, pura-pura memeriksa mur mesin. Dari sudut mata, aku melihat bayangan itu panjang, bergerak cepat, lalu menghilang di balik tumpukan karung. Hatiku seperti terperangkap dalam genggaman tangan yang dingin. Siapa di sana? Tanyaku tenang, mencoba terdengar berwibawa. Tidak ada jawaban. Angin malam masuk lewat celah pintu besar, menggerakkan lembaran plastik transparan yang menggantung di sisi ruangan. Bayangan itu muncul lagi, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku yakin ada seseorang di sini. Aku melangkah perlahan ke arah konveyor yang sedang berputar pelan, besi-besinya bergerak seperti rahang raksasa yang siap menelan apapun yang jatuh ke dalamnya. Aku membungkuk memeriksa salah satu baut, tapi jantungku menggedor seperti drum perang. Lalu itu terjadi. Langkah cepat, hembusan angin yang bukan angin, dan sebuah dorongan keras dari belakang. Tubuhku terdorong ke depan, tanganku refleks meraih tepi mesin. Suaranya bergema keras, sikutku menghantam bingkai besi. Dadaku hampir menabrak konveyor yang bergerak. Aku merasakan panas mesin itu menyentuh bajuku. Dalam sepersekian detik itu, aku tahu aku bisa mati. Mati terkobek-kabek mesin yang kubangun sendiri. Mati bukan karena usia, tapi karena seseorang menginginkannya. Suara itu datang dari arah pintu. Salah satu pekerjaku, Bowo, berlari menghampiri. Pelaku yang hampir mendorongku terjatuh, bayangannya terlihat melompat ke belakang, lalu kabur ke arah pintu samping. Bowo mengejarnya, tapi pintu sudah menutup keras sebelum ia sempat mendekat. "Ayah tidak apa-apa?" tanya Bowo, napasnya terengah. Aku berdiri perlahan, lututku gemitar, tapi aku mencoba terlihat tegar. "Ayah, tidak apa-apa, hanya kaget." Padahal tanganku masih bergetar, bukan karena jatuh, tapi karena aku tahu dorongan itu bukan kecelakaan. Bowo menatapku lama, lalu berkata lirih, "Ayah, bayangan itu saya kenal." Aku menoleh cepat, tapi saya tidak berani bilang kalau belum yakin. Lanjutnya, "Yang jelas, orang itu tahu jalan pabrik ini, dan dia bukan orang asing." Bukan orang asing. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Dalam benakku, wajah-wajah muncul satu persatu. Wajah yang tadi pagi duduk di meja panjang. Wajah yang menuduhku tanpa ragu. Wajah yang kini mungkin menginginkan aku tidak lagi duduk sebagai pemilik apapun. Aku menatap konveyor yang masih berjalan. Suara gesekan rantainya terdengar seperti seseorang berbisik. Ini baru awalnya. Aku menarik napas panjang, menatap pabrik yang dulu kubangun dengan cinta. Kini berubah menjadi ladang ancaman. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri, anakku mungkin sedang berjalan terlalu jauh dari akarnya. Aku masih ingat bunyi pintu kantor yang menutup pelan sore itu, terlalu pelan, terlalu berhati-hati, seolah seseorang tak ingin ketahuan pernah masuk. Suara kecil itu seperti bisikan yang merayap di dinding-dinding tua pabrik gula, membuatku menoleh dengan dada mengeras tanpa alasan yang jelas. Sejak kejadian di ruang rapat kemarin, ada bayangan yang tak mau pergi dari pikiranku. Tatapan Bagas yang menghindar saat aku menanyakan laporan keuangan, dan sikap menantuku Randy yang justru terlalu banyak bertanya tentang warisan. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum mau menyatu. Tapi pagi ini, potongan itu mulai mencari bentuknya sendiri. Aku membuka pintu kantor perlahan. Bau kertas tua bercampur dengan aroma karamel gula memenuhi ruangan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda, laci meja kerjaku sedikit terbuka. Hanya satu jengkal, tetapi cukup untuk membuat jantungku mengetuk keras dari dalam dada.
Aku menelan ludah. Tanganku meraba gagang laci itu. Dan saat ku tarik perlahan, kurasakan ada yang hilang. Dokumen kepemilikan lahan baru, dokumen yang selama ini hanya kusimpan untuk diriku sendiri, raib tanpa jejak. Di atas meja, ada bekas telapak tangan samar, seperti seseorang yang terburu-buru menekan permukaannya. Hatiku bergetar, bukan karena dokumennya berharga, tapi karena hanya 3 orang yang tahu aku menyimpannya di sini. Aku, Bagas, dan Randy. Apa yang mereka lakukan? Hampir tak terdengar, aku lalu menemukan sesuatu lagi, secari kertas kecil terselip di bawah map laporan bulanan. Tulisan tangan yang tidak rapi, seolah ditulis tergesa-gesa. Kau tak akan sempat memutuskan apapun, biarkan waktu yang menghapusmu. Tanganku gemetar. Amarah dan ketakutan seperti 2 ekor ular yang saling melilit di dalam dada. Siapa yang menaruhnya? Untuk apa? Dan apakah yang mereka rencanakan sebenarnya? Aku mencoba menenangkan napas, tetapi pikiranku berlari lebih cepat dari langkahku yang meninggalkan ruangan. Tiap lorong pabrik terasa seperti mata-mata yang memperhatikanku, dinding yang terus berbisik, mesin-mesin yang berdengung seperti mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tengah bergerak di balik kendali. Saat aku keluar menuju area pemrosesan gula, ku dengar suara percakapan samar dari balik tembok. 2 pria. Satu suaranya ku kenal, Randy. Suara yang lain, asing. Pastikan besok sore dia sendirian, kata suara asing itu. Tenang saja, jawab Randy. Suaranya rendah dan dingin, kami hanya butuh momen yang tepat. Setelah itu, semuanya selesai. Aku not kalimat itu menusuk seperti pisau yang tak ingin ku terima kenyataannya. Ada sesuatu yang runtuh dalam diriku seperti fondasi lama yang dipukul. Palu dari bawah, anak kandungku dan menantuku merencanakan sesuatu. Dan apapun itu, aku tahu aku adalah sasarannya. Sore itu, angin di pabrik gula berhembus lebih pahit dari biasanya. Seakan ikut menyampaikan pesan kelam yang tak ingin ku dengar. Pertarungan ini baru saja dimulai. Senja menggantung rendah di atas pabrik gula ketika aku melangkah keluar, membawa bayangan panjang yang terasa lebih berat daripada tubuhku sendiri. Pabrik yang biasanya memberi ketenangan kini berubah menjadi labirin ancaman. Setiap langkah terasa seperti menginjak serpihan kaca pelan, ragu, tapi tak bisa mundur. Suara Randy dan pria asing itu masih terngiang di telingaku. Pastikan besok sore dia sendirian. Kata-kata itu menyelinap ke dalam darahku, seperti racun. Setiap detik seperti menahan napas dalam air keruh. Aku tidak tahu apa yang menungguku di permukaan. Saat menuju mobil, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Langit tampak terlalu sunyi, dan halaman pabrik terlalu sepi. Biasanya ada suara karyawan pulang, deru sepeda motor, tawa kecil penjaga. Sore ini semuanya lenyap, seolah tempat ini sengaja memberi ruang untuk bahaya mendekat tanpa suara. Setelah masuk ke mobil, aku menyalakan mesin. Namun detik itu juga, aku melihat sesuatu di kaca spion, bayangan seseorang berdiri jauh di dekat gudang tua. Tidak bergerak, hanya menatap ke arahku. Aku memicingkan mata. Siluetnya tak kukenal, tapi cara berdirinya seperti seseorang yang sedang memastikan mangsanya sudah masuk perangkap. Perutku menegang. Aku memutuskan pergi. Pedal gas ku tekan perlahan. Mobil meluncur melewati gerbang pabrik, namun rasa dikejar terus menempel di tulang belakangku. Seperti ada mata yang mengikuti, tak ingin berkedip. Di perjalanan pulang, jalanan desa tampak berbeda. Pohon-pohon tebu di kedua sisi jalan berdiri seperti penjaga gelap, dan angin membawa suara gesekan yang terdengar seperti peringatan. Aku mencoba menenangkan diri. Bagas, anakku, apa kamu tahu ini? Atau kamu bagian dari semua ini? Pertanyaan itu melukai lebih dalam daripada ancaman apapun. Seorang ayah selalu ingin percaya bahwa darah dagingnya tidak akan tega mengangkat tangan, apalagi mengatur ajalnya. Tapi kenyataan tak peduli pada harapanku. Saat memasuki area rumah, lampu-lampu teras belum dinyalakan. Aneh, biasanya Sari, pembantu lama kami, selalu menyalakannya sebelum gelap. Rumah terlihat seperti cangkang kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Aku turun dari mobil, menatap sekeliling. Udara dingin menampar pipiku. Ketika aku melangkah menuju pintu, aku melihatnya jejak lumpur kecil di lantai teras. Jejak Peru. Seseorang sempat berdiri di sini. Jejak itu menuju ke jendela ruang kerjaku. Dadaku berdegup makin keras. Siapa yang bermain di rumahku? Gumamku. Aku membuka pintu perlahan. Ruangan gelap. Hanya suara detik jam terdengar. Seperti hitungan mundur yang tidak aku pahami. Saat aku menekan saklar lampu ruang tamu, aku menemukan sesuatu di meja. Sebuah foto. Foto diriku sedang berjalan menuju pabrik tadi pagi. Di belakang foto itu ada tulisan, "Besok,
Jangan terlambat. Waktu kita hampir habis. Jemariku gemetar memegangnya. Ini bukan lagi ancaman Samarini pemantauan, pengawasan. Mereka tahu rutinitasku, gerakanku, bahkan langkah kakiku. Aku menatap ke jendela yang setengah terbuka. Angin malam masuk membawa bau tebu basah dan rasa asing yang merayap ke kulitku. Pada akhirnya, aku menyadari sesuatu yang paling menyakitkan. Bahaya bukan hanya mengejarku di luar pabrik. Bahaya itu sudah masuk ke rumahku, sudah duduk di ruang tamuku, sudah menyentuh meja tempat aku makan bersama anakku dulu. Malam itu, aku duduk sendirian dalam gelap, menatap foto itu sambil mendengar. Jantungku berdetak seperti palu kecil yang tak tahu kapan harus berhenti. Dan aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi berpura-pura menjadi ayah yang hanya menunggu. Aku harus bergerak. Sebelum mereka yang memanggilku ayah benar-benar menghapusku dari dunia ini. Pagi itu, rumahku terasa seperti tubuh yang kehilangan nadi. Sunyi, beku dan penuh ruang-ruang yang seolah menahan napas. Setelah menemukan foto ancaman semalam, aku tidur hanya sebentar, itu pun bukan tidur, melainkan terjaga sambil memejamkan mata. Setiap suara kecil membuatku mendongak. Setiap desir angin membuatku menggenggam napas seperti senjata terakhir. Ketika aku turun ke dapur, aroma jamu hangat langsung menyambutku. Sari selalu menyiapkannya sejak bertahun-tahun lalu, ramuan kunyit, jahe, sedikit gula, menemaniku sebelum berangkat ke pabrik. Rasanya selalu manis hangat, menenangkan, seperti pesan kecil. Pak, jaga kesehatan, tapi puji. Warna jamunya lebih keruh. Bonbon aneh. Aku berdiri diam sejenak. Ada sesuatu yang menggelitik di lidah sebelum aku meneguknya. Sebuah insting tua yang dulu hanya bicara lembut, kini berteriak seperti sirena. Sari, panggilku. Tak ada jawaban. Aku menyusuri rumah. Tetapi pembantu yang setia itu tidak ada di mana-mana. Biasanya ia sudah menyapu halaman jam segini. Jantungku mulai mengencang. Aku kembali ke dapur dan menatap jamu itu lebih lama. Lalu aku melihatnya. Bekas serbuk putih sangat halus di bagian pinggir cangkir. Hampir tak terlihat kalau tak diperhatikan. Tanganku langsung berhenti tepat saat hendak menyentuh pegangan cangkir. Perlahan, aku mendekatkan hidung. Aromanya samar. Tapi aku mengenal bau itu karena dulu sering kupakai untuk mengendalikan hama di kebun tebu. Racun, jenis yang jika dicampur cairan hangat, akan larut tanpa jejak. Dadaku terasa kosong. Tidak hanya karena seseorang ingin membunuhku lagi, tetapi karena mereka ingin melakukannya di rumahku sendiri. Dengan cara yang menghapus jejak. Tanganku gemetar ketika aku menurunkan cangkir itu kembali ke meja. Siapa yang masuk rumahku? Siapa yang punya akses ke dapur? Dan di mana Sari? Seketika aku merasa seluruh ruangan berubah menjadi ruang yang tak lagi ku kenal. Piring-piring, meja makan, lemari bumbu, semuanya seperti barang milik orang lain. Lalu pintu belakang berderit, suara pelan, seperti seseorang yang menutupnya sebelum pergi. Aku menegang, menahan napas. Langkah kakiku pelan, menyusuri lantai seperti bayangan. Saat tiba di pintu belakang, aku melihatnya jejak sepatu kecil di tanah lembab. Jejak Peru, bukan milik Sari, bukan milikku. Aku meraih gagang pintu, namun berhenti. Seseorang baru saja pergi, atau sedang bersembunyi di halaman. Di tengah keheningan itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal shot kuangkat. Suara berat terdengar, seperti seseorang yang sengaja menahan tawa. Pak, jangan percaya siapapun di rumah, bahkan keluarga sendiri. Besok sore, jangan lupa datang ke pabrik sendirian. Sebelum aku sempat bertanya, telepon langsung mati. Aku berdiri terpaku, ponsel masih di tangan. Kata-kata itu mengiris lebih tajam daripada pisau. Jangan percaya keluarga sendiri. Itu berarti hanya satu. Mereka tahu rumahku kosong pagi ini. Mereka tahu Sari tidak ada. Mereka tahu aku akan menemukan jamu itu. Dan mereka ingin aku tahu bahwa mereka selalu selangkah lebih dekat. Aku menatap cangkir jamu yang masih mengepul. Uapnya naik perlahan ke udara, seperti roh yang hendak pergi. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa rumah yang kubangun dengan keringat sendiri bukan lagi tempat aman melainkan arena. Aku menyadari sesuatu. Jika mereka ingin menghapusku diam-diam, berarti mereka takut jika aku masih bisa berbicara. Aku masih punya sesuatu yang mereka takutkan, dan aku harus mencari tahu apa itu. Sebelum jamu yang manis ini berubah menjadi penutup cerita hidupku. Setelah kejadian jamu beracun itu, aku duduk lama di ruang kerja. Ruangan ini dulu adalah tempat paling damai di rumah saksi perjalanan puluhan tahun kerja keras. Tumpukan berkas, foto-foto lama, dan kenangan yang tak pernah kusangka akan berubah menjadi senjata. Kini, ruangan ini terasa seperti saksi bisu yang tahu sesuatu, tapi memilih diam.
Aku menatap meja kerjaku. Ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah amplop coklat tipis, sedikit terlipat di ujungnya. Aku tidak pernah menaruhnya di situ. Namaku tertulis rapi pada permukaannya. Tulisan tangan, pelan, miring. Seperti seseorang yang terburu-buru, tapi ingin menyamarkan diri. Jantungku berdegup pelan bukan karena terkejut, tapi karena takut mengetahui apa isinya. Tanganku meraba amplop itu, hangat, seolah baru diletakkan beberapa menit yang lalu. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas, tidak, tapi terasa seperti membawa beban dunia. Isi surat itu pendek, begitu pendek sampai aku harus membacanya 2 kali. Jangan datang ke pabrik besok. Seseorang yang sangat dekat ingin memastikan Bapak hilang. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, tapi tulisan itu, entah kenapa, aku pernah melihat gaya tulisannya. Seperti seseorang yang dulu sering menulis daftar belanja untuk Sari, atau pesan kecil untuk Bagas saat sekolah. Aku meraba-raba ingatan, tetapi otakku seperti diselimuti kabut. Semakin keras aku mencoba mengingat, semakin samar bayangan itu. Sementara aku merenung, terdengar ketukan di pintu depan. 3 kali, lembut namun terlalu terukur. Ketukan orang yang tahu aku ada di dalam rumah. Ketukan yang tidak berniat ramah. Aku mematikan lampu ruang kerja, membiarkan ruangan tenggelam dalam gelap. Lalu aku mendekat ke ruang tamu, melangkah pelan, menahan napas. Ketukan kedua datang kali ini lebih keras, tapi tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang yakin aku akhirnya akan membuka pintu. Aku berdiri tepat di balik pintu, merasakan getaran kecil pada kayunya. Tidak ada suara apapun dari luar. Tidak ada salam, tidak ada panggilan nama. Hanya diam, seperti mata yang mengawasi. Aku menahan napas, mendengarkan, lalu suara itu terdengar bisikan yang hampir tidak terdengar, tapi merayap ke dalam telingaku seperti ular kecil. Pak, buka, kami hanya mau bicara. Bicara, kata itu kini terasa seperti jebakan. Siapapun yang ada di luar, mereka tidak datang untuk bicara. Aku melangkah mundur, perlahan, memastikan lantai tidak berdecit. Lalu sesuatu terjadi. Gagang pintu bergerak, berputar, perlahan. Mereka tidak mengetuk lagi. Mereka mencoba masuk. Nafasku tercekat. Aku melihat cepat ke belakang ke tangga menuju lantai atas. Tapi aku tahu jika mereka masuk, aku tak bisa naik tanpa diketahui. Aku mengambil langkah menuju dapur. Di sana, ada pintu samping menuju kebun kecil. Tapi sebelum aku sampai, terdengar suara lain, dentuman lembut, seperti sesuatu dijatuhkan, atau seseorang kehilangan keseimbangan. Gagang pintu berhenti, bergerak, lalu sunyi. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jam dinding dari ruang kerja. Aku menunggu. 5 detik, 10, 15, masih tidak ada apa-apa. Dengan langkah hati-hati, aku mengintip lewat celah tirai jendela kecil di samping pintu. Namun halaman depan kosong, terlalu kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan, tidak ada siapapun. Seolah-olah orang yang mengetuk, menguap begitu saja. Tapi saat aku hendak menutup tirai, sesuatu di lantai luar membuat tubuhku membeku. Ada sebuah kertas kecil terjatuh tepat di depan pintu, seperti sengaja dijatuhkan agar kulihat dengan tangan gemetar. Aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat, "Kalau Bapak tidak datang besok, kami akan menjemput." Surat pertama menyuruhku jangan datang. Surat kedua memaksaku harus datang. 2 pesan berbeda, 2 niat berbeda, 2 jebakan. Dan aku berada di tengahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan apa itu menjadi buruan. Bukan buruan musuh bisnis, tapi buruan keluargamu sendiri. Pagi berikutnya datang terlalu cepat, seperti seseorang yang ingin menyeretku ke dalam keputusan yang belum siap kuambil. Langit masih biru pucat ketika aku berdiri di halaman belakang, menatap tegalan tebu yang membentang luas, seperti lautan hijau yang menyimpan rahasia gelap. Surat ancaman dan surat peringatan semalam masih kusimpan di saku. 2 pesan yang saling bertolak belakang, tetapi sama-sama menekan dadaku seperti batu besar yang enggan turun. Pergi ke pabrik berarti menyerahkan diriku pada mereka yang ingin menyingkirkanku. Tidak pergi berarti mereka akan menjemputku. Dan entah apa arti menjemput bagi orang-orang yang sudah 2 kali mencoba mengambil nyawaku. Angin pagi bergerak pelan, menggoyangkan dondon tebu hingga terdengar seperti bisikan yang menyuruhku waspada. Aku memperhatikan sekitar rumah. Semua tampak biasa, tapi ketenangan itu justru membuatku semakin gelisah. Seperti badai yang tahu kapan harus diam agar korbannya lengah. Aku berjalan menuju gudang kecil di belakang rumah, berniat mengambil beberapa berkas penting jika sesuatu terjadi hari ini. Setidaknya aku ingin meninggalkan jejak tentang kebenaran. Tetapi saat tangan menyentuh gagang pintu gudang, aku merasakan sesuatu yang salah.
Gagangnya dingin, terlalu dingin, seolah seseorang memegangnya tadi malam saat udara sudah membeku. Aku menelan ludah, lalu perlahan membuka pintu. Pintu itu berderit pelan, dan di sanalah aku melihatnya. Jejak sepatu, masuk ke dalam gudang, berhenti tepat di depan rak bawah rak tempat aku menyimpan dokumen-dokumen lama, termasuk bukti kepemilikan aset yang paling banyak diperebutkan keluargaku. Rak itu terbuka sedikit. Seseorang sudah masuk. Seseorang sudah menyentuh barang-barangku. Aku mendekat dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti menapaki perangkap. Saat aku membuka rak lebih lebar, perutku mengencang tumpukan berkas yang semula rapi kini berantakan. Seperti dicari seseorang dengan tergesa, namun tetap berusaha menyembunyikan jejak. Semakin kusisir rak itu, aku menemukan sesuatu. Sebuah kertas kecil terselip di antara map. Tulisannya cepat, seperti seseorang yang menulis sambil ketakutan. Mereka mencari bukti itu. Pak, jangan simpan di sini. Jangan pulang sendirian nanti malam. Kali ini aku mengenali tulisan itu. Degup jantungku melonjak. Itu tulisan Sari, pembantu kami. Wanita yang sudah mengabdi hampir 15 tahun jika Sari yang menulisnya. Itu berarti dia mengetahui sesuatu. Itu berarti dia melihat seseorang masuk. Mungkin dia disingkirkan atau dipaksa. Pikiranku bertenaga badai, tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari arah tegalan tebu. Krek, sebelah kanan rumah, tak jauh dari pagar bambu. Suara itu tidak seperti suara hewan. Terlalu berat, terlalu dekat. Aku menahan napas. Mataku menelusuri sela-sela daun tebu yang bergoyang. Perlahan, seolah ada seseorang di baliknya yang mencoba menahan gerakan. Ada bayangan, hitam, tinggi, berdiam seperti menunggu waktu yang tepat untuk melangkah keluar. Aku mundur pelan, tanpa menimbulkan suara. Tapi bayangan itu justru bergerak maju sedikit saja cukup untuk membuat daun terbelah dan memperlihatkan kilau logam di tangan kirinya. Pisau, atau mungkin sesuatu yang lebih besar. Nafasku tercabik. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu, membuatku terpojok. Aku tidak bisa lari ke jalan besar terlalu terbuka. Aku tidak bisa diam juga, mereka sudah menemukan jejakku. Bayangan itu melangkah satu tapak lagi. Aku merasakan tatapannya meski tak melihat wajahnya. Tatapan orang yang diberi tugas, bukan orang yang punya dendam pribadi. Dan itu yang paling menakutkan. Jika ia hanya alat, berarti ada seseorang di belakangnya. Seseorang yang sangat dekat denganku, yang memerintahkannya. Dalam detik itu, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin tidak sedang menunggu waktu dibunuh. Aku sedang diberi waktu untuk memilih bagaimana aku akan mati. Namun aku bukan ayah yang mudah menyerah. Jika mereka ingin memainkan waktu, maka aku akan memecah jamnya. Aku melangkah mundur menuju pintu samping rumah. Bayangan itu bergerak maju dengan lebih agresif. Daun tebu bergetar keras, seperti merinding, tepat ketika aku hendak menutup pintu samping. Aku melihat sesuatu di lantai. Sebuah kalung kecil, liontin kayu dengan ukiran sederhana. Kalung milik Bagas anakku, jatuh di dekat tempat bayangan itu. Bersembunyi, dadaku terhenti. Sekujur tubuhku hening. Apakah itu sengaja dijatuhkan? Atau apakah Bagas sendiri ada di sana? Atau apakah sesuatu terjadi padanya? Tiba-tiba semuanya berubah arah. Ancaman bukan lagi sekadar ingin membunuhku. Ancaman itu kini menyentuh darah dagingku. Siapa yang mereka incar sebenarnya? Aku atau keluarga kecilku yang hancur itu? Dan pertanyaan terakhir itulah yang menusuk paling dalam. Jika Bagas ada di tempat kejadian, ia datang sebagai korban atau sebagai pelaku, malam nanti, apapun jawabannya, aku harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan daripada pisau di tangan bayangan itu. Malam turun perlahan, seperti tirai hitam yang menutupi panggung tragedi. Rumahku tenggelam dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik yang terdengar seperti doa-doa kecil untuk keselamatanku. Namun doa itu terasa jauh, sedangkan ketakutan terasa duduk begitu dekat di sampingku. Kalung milik Bagas masih kugenggam, liontinnya hangat oleh keringatku sendiri. Aku menatapnya lama, mencoba membaca petunjuk yang tak pernah kulihat sebelumnya. Apakah kau menjatuhkannya, nak? Atau ada yang ingin membuatku percaya kau ada di sana? Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan namun tak berhenti. Di ruang kerja, aku mempersiapkan diri bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan sesuatu yang paling berbahaya. Kebenaran, berkas-berkas aset, salinan surat kepemilikan, bukti transaksi, hingga daftar pekerja kepercayaanku semua aku masukkan dalam satu map besar. Jika aku tidak kembali malam ini, setidaknya seseorang bisa menemukan ini. Setidaknya dunia tahu aku tidak diam ketika nyawaku diburu. Saat jam dinding berdentang pukul 8 malam, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari halaman belakang. Trak, suara ranting patah. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku melompat.
Aku mematikan lampu ruang kerja, hanya lampu teras yang menyala samar. Bayangan pepohonan tebu di kejauhan bergerak seperti tenggen-tenggen yang melambai-lembai meminta tolong. Kemudian, ada suara lain. Bukan ranting, bukan binatang. Suara langkah. Pelan, teratur. Tanpa ragu. Langkah seseorang yang tahu kemana ia harus pergi. Langkah seseorang yang sudah memetakan rumahku lebih baik daripada diriku sendiri. Aku menahan napas sambil berdiri di sisi jendela, mengintip celah kecil di antara tirai, dan di sanalah aku melihatnya. Siluet seseorang berdiri di dekat pagar belakang, tidak bergerak, seperti patung gelap yang dilukis langit malam, tapi yang membuatku hampir kehilangan. Suara adalah ini. Siluet itu membawa sesuatu. Kotak, seperti kotak obat, atau mungkin kotak rekaman. Ia tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Ia justru berdiri dengan sikap menunggu, lalu ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Lagi, aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Belum sempat bicara, suara berbisik langsung masuk, keluar. Sendirian. Jangan ambil map itu. Aku menatap map yang terletak di meja. Mereka melihat gerakanku. Atau mereka punya mata di dalam rumah ini. Suara itu melanjutkan. Kami sudah memperingatkan, tapi Bapak keras kepala. Jadi, malam ini, kita baik. Nada suaranya tenang, seolah tidak sabar, seolah ia adalah orang yang sedang menunggu hutang dilunasi. Tidak ada kebencian, tidak ada emosi, hanya perintah. Siapa kamu? Bisikku. Ada jeda 1 detik, lalu suara itu menjawab dengan sesuatu yang membuat lututku lemas. Seseorang yang sangat Bapak percayai, yang Bapak perlakukan seperti keluarga. Sebelum aku sempat menebak, telepon mati. Aku memejamkan mata. Udara terasa menolak masuk ke paru-paruku. Kalimat itu menghantam lebih kuat daripada ancaman apapun, Sari. Bagas, menantuku, pesanku. Siapa di antara mereka yang bisa berkata demikian? Siapa yang memanggilku dengan nada sedekat itu? Tapi ingin aku mati? Ketika aku membuka mata kembali, sosok di dekat pagar sudah tidak ada. Menghilang, seakan memang hanya datang untuk memastikan aku menerima undangan malam itu. Aku duduk perlahan di kursi, menahan gemetar yang semakin sulit dikendalikan. Namun ketika aku menunduk, aku melihat sesuatu. Ada secarik kertas kecil terselip di bawah pintu. Mungkin baru saja didorong seseorang. Aku meraihnya dengan hati-hati. Kertas tipis, kusut, dan ditulis dengan tergesa. Isinya hanya 1 kalimat, jika Bapak keluar malam ini, Bapak tidak akan bertemu matahari besok. Sekali lagi, 2 pesan berbeda, 2 kubu yang berlawanan. Keduanya ingin sesuatu dariku atau ingin aku tidak sampai pada seseorang. Dan malam ini, mereka tidak lagi menunggu aku membuat pilihan. Mereka menunggu aku membuat kesalahan. Aku menatap pintu, menatap map, menatap gelapnya halaman. Kemudian aku mengambil napas panjang, napas seorang ayah yang tahu waktunya hampir habis. Karena malam itu, aku sadar, mereka tidak hanya mengejar harta, mereka mengejar rahasia keluarga, yang jika terbuka, akan meruntuhkan semuanya. Aku selalu percaya bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah suara keras ancaman, tetapi bisikan pelan yang muncul saat kau sendirian. Malam itu, bisikan itu berubah menjadi wujud nyatanya. Aku baru saja selesai memeriksa laporan produksi di ruang kerjaku. Angin dari ventilasi menggerakkan tirai, menciptakan beang-beang panjang di lantai semen. Ada ketenangan aneh yang tidak biasanya, dan ketenangan, bagiku, selalu tanda bahaya. Ketika aku hendak mematikan lampu, derit pelan terdengar dari belakang pintu. Bukan suara tikus, bukan suara angin. Ada berat badan manusia di sana, aku bisa merasakannya. Dari cara engselnya mengeluh, jantungku berdetak seperti palu menumbuk baja. Perlah, aku menutup map laporan dan mengambil kunci pas yang tergeletak di meja. Aku mengangkatnya bukan sebagai senjata, tapi sebagai doa terakhir bila memang malaikat maut menjemputku malam itu. Pintu terbuka sedikit, hanya celah kecil. Namun dari celah itu aku bisa melihat bayangan seseorang diam, tidak bergerak seperti patung yang menunggu aba-aba. Siapa di sana? Suaraku pecah. Tidak ada jawaban, hanya napas. Ya, napas pendek dan cepat, seperti seseorang sedang menahan diri untuk tidak menyerang terlalu cepat. Langkah itu akhirnya muncul, perlahan masuk, menekan lantai kayu hingga mengeluarkan bunyi krek-krek, seperti memberi oba-oba bahwa waktuku mungkin sudah habis. Cahaya lampu meja menyingkapkan sedikit wajahnya. Aku mengenali sorot itu, mata yang pernah kulihat di kejauhan pabrik. Seseorang yang selama ini mengintai, namun selalu menghilang begitu aku mendekat. Orang suruhan. Darahku seakan berhenti mengalir. Apa maumu? Tanyaku lagi. Mencoba tegar meski jari-jariku bergetar memegang kunci pas.
Dia tidak menjawab. Dia hanya melangkah lebih dekat. Di tangannya ada sesuatu yang berkilat pisau lipat. Kecil tapi cukup untuk menghabisi nyawa seorang ayah yang mulai menua sepertiku. Namun sebelum dia mencapai meja, lampu koridor menyala terang. Suara langkah berat bergema. "Pak, Anda masih di dalam!" Yanto, kepala teknisi, datang. Sorot lampu memaksa pria itu mundur, berlari ke arah jendela yang terbuka sebagian. Aku sempat melihat ujung jaketnya sebelum dia lenyap di telan gelap malam. Dadaku naik turun. Tanganku gemetar hingga kunci pas itu jatuh dan berbunyi nyaring. Yanto menatapku. "Pucat." "Pa, apa tadi?" "Itu orang yang sama yang mencoba mendorong Bapak di conveyor." Aku mengangguk. "Ya Tan, dan aku rasa dia tidak bekerja sendirian." Karena tatapan mata itu dingin, terlatih, bukan tatapan orang yang bekerja demi uang kecil. Itu tatapan orang yang menjalankan perintah besar dari seseorang, yang ingin memastikan aku tidak sempat bertahan sampai fajar. Malam itu aku sadar, serangan berikutnya tidak akan sesederhana ini. Dan seseorang yang sangat dekat denganku sedang menunggu kabar aku gagal bertahan. Malam itu aku pulang lebih cepat. Bukan karena lelah bekerja, tapi karena takut pada pikiranku sendiri. Sejak pria itu menerobos ruanganku, setiap sudut pabrik terasa seperti mata yang mengawasi. Setiap bayangan terasa seperti tangan yang ingin meraih leherku. Namun rumahku ternyata tidak memberi ketenangan yang kuharapkan. Begitu memasuki ruang tamu, aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku memanas, campuran marah, takut, dan terluka. Pintu lemari kerjaku terbuka, tidak lebar, hanya sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang telah menyentuhnya. Aku tidak pernah meninggalkan pintu itu terbuka. Tidak pernah. Bahkan ketika aku terburu-buru sekalipun. Perlahan, aku mendekat. Nafasku terdengar lebih keras dari detak jam dinding di dalamnya. Map laporan aset yang selama ini kutahan dari keluargaku terlihat berpindah posisi. Ada lembaran yang seperti tergeser, seolah seseorang baru saja membacanya. Ada bekas jari di bagian sudut kertas, jejak yang luput dibersihkan. Lututku melemah. Aku duduk perlahan, memegang map itu dengan hati-hati, seperti memegang luka yang sudah lama mengering tapi disentuh kembali. Siapa yang masuk? Siapa yang berani membuka ruang yang selalu kujaga? Ruang yang memegang sisa-sisa hidupku. Aku menatap jendela, terbuka sedikit. Gordon bergerak pelan, bukan karena angin, tetapi karena baru saja disentuh seseorang. Jantungku berdesir ngeri. Rumahku yang seharusnya menjadi tempat paling aman telah ditembus. Aku memejamkan mata sejenak, tapi ketenangan tidak datang. Yang datang justru bayangan wajah anakku, menantuku, Don. Semua dengan tatapan berbeda-beda yang kini mulai memiliki satu warna, kecurigaan. Tiba-tiba pintu utama berbunyi, pelan, tapi pasti. Ada yang masuk. Aku meraih tongkat kayu tua yang selalu kusimpan di samping kursi. Tubuhku menegang. Suara langkah mendekat. "Pak!" Suara itu memecahkan ketegangan. Putraku. Namun saat ia masuk, sorot matanya bukan sorot anak yang cemas. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Gerak matanya cepat menyapu ruangan, seolah mencari sesuatu atau memastikan sesuatu. "Kenapa malam-malam begini lampu rumah Bapak masih menyala?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku bertanya pelan, "Kamu datang karena rindu? Atau karena ada yang kamu cari?" Ia tertegun sepersekian detik, terlalu cepat untuk orang biasa menyadari, tapi cukup lama untuk seorang ayah membaca. "Apa maksud Bapak?" Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar memiliki rasa. "Kamu tahu, lemari kerjaku terbuka." Ia berpura-pura terkejut, tapi kepalanya menoleh ke arah lemari itu terlalu pelan, terlalu terlatih, terlalu disadari. "Aku tidak tahu apa-apa, Pak," katanya pelan, tapi tatapannya gugup. Aku melihat sesuatu keluar dari saku celananya saat ia berdiri, sehelai kertas kecil. Saat ia melangkah mendekat, kertas itu jatuh begitu saja. Aku memungutnya, sebuah catatan kecil, berisi angka-angka asetku yang tidak pernah kuberitahukan siapapun. Darahku berhenti mengalir sejenak. "Dari mana kamu dapat angka ini?" Suaraku pecah. Anakku membeku. "Pak, itu cuma rumusan perkiraan, jangan bohongi saya." Kali ini suaraku tajam, menembus dinding yang selama ini kutahan agar tidak runtuh. Ia menelan ludah, matanya bergerak gelisah. "Ada orang yang memberiku ini untuk aku cocokkan." "Orang siapa?" Aku sudah tahu jawabannya, tapi aku tidak ingin menyebut namanya. Rasanya seperti mengaku kalah atas hatiku sendiri. Aku berdiri. "Jadi kamu datang bukan untuk melihat Bapak baik-baik saja. Kamu datang untuk memastikan aku tidak menyembunyikan apapun darimu." Anakku, dan diamnya lebih menyakitkan daripada serangan pisau.
Sampai kapan, nak? Suaraku bergetar. Sampai kapan kamu membiarkan bisikan orang lain mengalahkan suara ayahmu sendiri? Ia tidak menjawab, dan dalam diam itu, aku tahu, aku tidak hanya diserang dari luar. Rumahku sendiri telah menjadi gerbang paling besar tempat musuh masuk tanpa harus memanjat tembok. Ada malam-malam tertentu yang membuat langit terasa lebih pendek, seolah awan sengaja turun mendekat untuk mendengar rahasia yang hendak pecah. Malam itu, salah satunya, langit begitu gelap, bukan gelapnya malam, tapi gelapnya batin yang sedang merangkak naik. Setelah anakku pulang tanpa satupun jawaban jujur, rumah terasa makin sempit. Dinding seperti memantulkan bisikan yang tak terlihat. Aku duduk lama di kursi tua di ruang kerjaku, memandangi arloji yang jarumnya bergerak lambat, seakan waktu pun ikut mengawasi. Namun keheningan itu segera patah. Pintu belakang rumah yang jarang sekali digunakan berderit pelan. Benar-benar pelan, seperti seseorang ingin masuk tanpa membuat suara apapun. Napas hangatku membeku. Aku mematikan lampu meja, membiarkan ruangan menyisakan hanya cahaya samar dari luar. Lalu aku berdiri di balik lemari, memegang tongkat kayu tuaku yang mulai retak. Suara langkah itu makin mendekat, perlahan, terukur, seperti langkah seseorang yang tahu persis arah menuju jantung rumah ini. Malam, Pak, suara itu muncul lirih, namun penuh niat. Aku mengenal suara itu, suara menantuku. Aku menahan napas, membiarkan ia masuk lebih dalam. Bayangannya menembus ruang tamu, lalu menuju ruang kerjaku. Dan ketika ia menyalakan lampu kecil di meja, aku melihat sesuatu di tangannya. Map coklat, map laporan asetku. Bukan yang hilang, tapi yang ia curi. Aku tahu Bapak menyembunyikan angka sebenarnya. Bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya seperti orang yang hendak membenarkan dosa. Ia membuka map itu dan mengeluarkan lembaran, satu persatu, membacanya cepat, seperti sedang menghitung peluang hidup seseorang. Matanya bergerak dengan ketamakan yang begitu telanjang. Hatiku rasanya seperti disayat. Ini rumahku, ini ruang kerjaku, ini warisan yang kubangun dengan tangan kapalan dan keringat puluhan tahun. Dan dia berdiri di ruang itu, seperti pemilik baru-baru yang tinggal menunggu aku tumbang. Aku tidak lagi menahan diri. Sedang mencari apa? Ia tersentak keras. Map itu jatuh dari tangannya. Kertas-kertas berserakan seperti daun tua yang diterbangkan angin. Matanya membesar saat melihatku berdiri di ambang pintu. Tongkatku pegang erat. Pepa, suara gugupnya hampir lucu. Jika tidak begitu menyakitkan, aku berjalan perlahan mendekat. Sudah lama. Ya, kamu ingin membuka lemari itu? Ia menunduk, tapi bukan menyesal, malah menyusun alasan. Saya hanya ingin memastikan Bapak tidak disalahgunakan orang lain. Kami semua takut Bapak dimanfaatkan. Saya hanya mencoba melindungi keluargamu, potongku. Dengan mencuri laporan aset mertuamu sendiri, I tear him. Kejujuran yang hilang membuatnya tidak pandai berbohong. Aku memungut satu kertas yang jatuh di dekat kakiku. Kertas itu robek ujungnya, seolah diremas terlalu keras. Kenapa kamu begitu ingin angka ini? Tanyaku pelan. Untuk apa? Wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyembunyikan niatnya. Karena Bapak terlalu lama memegang kendali, katanya. Sirik menyelinap dalam setiap katanya. Suatu hari pabrik itu bukan lagi milik Bapak, dan kami harus tahu apa yang sebenarnya kami dapat. Suatu hari, aku tersenyum pahit. Kau lupa satu hal. Apa? Suatu hari itu hanya terjadi kalau aku masih hidup. Sorot matanya berubah dari takut menjadi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Tiba-tiba ia berkata pelan, hampir seperti mengancam, mungkin justru itu sebabnya kami perlu cepat memastikan semuanya. Kalimat itu menghantamku seperti pukulan. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, ancaman itu, atau kenyataan bahwa ia mengatakannya dengan begitu ringan, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa keluarga. Aku melangkah mundur, sadar bahwa jarak aman antara kami telah hilang. Ada sesuatu dalam diri menantuku yang berubah malam itu. Bukan hanya ambisi, tapi keberanian untuk menghalalkan cara. Keluar dari rumahku, kataku lirih, namun suaraku cukup keras untuk menahan dunia agar tidak runtuh malam itu juga. Ia mengambil map itu, mengumpulkan kertasnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi sebelum melewati pintu, ia berkata pelan, "Pak, jangan buat masalah jadi lebih panjang. Bapak sudah tua. Bapak tidak bisa melawan waktu." Begitu pintu menutup, aku terduduk. Tanganku gemetar, hatiku bergetar lebih keras. Aku sadar satu hal. Orang yang berusaha membunuhku tidak hanya bekerja atas perintah seseorang. Ia bekerja atas harapan seseorang.
harapan untuk melihatku jatuh, dan harapan itu hidup di dalam keluarga sendiri. Aku kembali ke pabrik pagi itu dengan langkah berat, bukan karena tubuhku lelah, tetapi karena kepalaku penuh suara-suara yang tak ingin ku dengar, suara menantuku yang mengancam, suara anakku yang ragu, suara lemari yang terbuka tanpa izin, dan suara hatiku sendiri yang makin sering patah. Pabrik gula berdiri megah seperti biasa, tetapi pagi itu ia tampak lebih asing. Asap yang naik dari cerobong seperti kabut duka yang menutup langit. Para pekerja menyapaku, namun aku hanya mengangguk. Ada sesuatu yang harus kucari, sesuatu yang aku takutkan akan kutemukan. Aku masuk ke ruang kontrol, memeriksa semua kamera. Tapi yang muncul hanyalah gambaran samar orang-orang bekerja, mesin menggiling tebu, dan koridor-koridor panjang yang kosong. Tak satu pun menunjukkan wajah pria yang menerobos ruanganku malam itu. Atau begitu kupikir. Saat aku mempercepat rekaman beberapa hari ke belakang, tiba-tiba sesuatu muncul, bayangan seseorang berlari melewati koridor luar pabrik pada jam yang sama dengan insiden pertama yang hampir merenggut nyawaku. Langkah kecil, cepat, seperti orang yang terbiasa menghindar. Aku membesarkan gambarnya. Wajahnya tidak terlihat, tapi jaket itu sama dengan yang kulihat malam pertama. Pria itu mencoba mendorongku ke konveyor. Dadaku kembali sesak. Aku mencoba melacak arah pelariannya. Kamera berikutnya menunjukkan ia menuju area gudang tua bangunan yang jarang digunakan sejak modernisasi pabrik. Gudang itu sunyi, lembab, dan penuh sudut gelap, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu atau seseorang. Aku menarik napas panjang dan menuju ke sana. Setiap langkah seakan menggema dalam rongga pabrik yang luas, seperti ada gaung tak terlihat yang memperingatkanku untuk kembali. Namun aku tetap berjalan. Sampai akhirnya aku memasuki area gudang. Udara di sana dingin, bau karat memenuhi hidung. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah atap, membentuk garis cahaya seperti pedang yang menindih debu. Aku menggeser pintu besi yang berat. Suara gesekannya melukai telingaku. Namun gangguan sebenarnya bukan itu. Ada sepatu di lantai, sepatu hitam, bekas lumpur di telapaknya masih baru. Dan ada botol air kosong, rokok setengah habis. Dan yang paling membuatku terhenti, kain kecil berwarna abu-abu yang pernah kulihat di ruanganku. Kain dari masker pria yang mencoba menyerangku. Hatiku turun ke perut. Jadi kau bersembunyi di sini, bisikku. Aku melangkah lebih jauh. Suasana hening, terlalu hening. Seperti gudang itu menahan napas. Aku memeriksa tumpukan karung gula yang sudah dipindahkan, menelusuri lorong-lorong sempit antar rak tua. Lalu aku melihatnya, sebuah kursi kayu di pojok ruangan. Di atasnya ada sesuatu yang tertata rapi. Kertas fotokopi dari laporan asetku, lengkap dengan coretan garis dan angka, seolah seseorang sedang melakukan perhitungan ulang. Menantuku, anakku, atau orang suruhan. Sebelum aku sempat menyimpulkan, tiba-tiba terdengar suara tok, 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 suara langkah. Dari belakang aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan rak dan debu berterbangan. Namun langkah itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tok, tok. Aku menggenggam tongkat kayuku. Siapa di sana? Pekiku. Tidak ada jawaban, tapi aku merasakan kehadiran. Seseorang, dingin, mengintai, tidak sabar. Aku memundurkan langkah ke tengah ruangan, memastikan punggungku tidak menempel pada dinding. Lalu dari celah tumpukan karung muncul siluet seseorang, tinggi, kurus, tubuhnya miring sedikit, seolah menimbang arah untuk menyerang. Dia tidak bergerak, aku pun tak berani bernafas. Keluar, suaraku bergetar. Dia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti. Wajahnya masih tertutup bayangan, tapi sorot matanya dua titik gelap menyala seperti binatang yang terluka, tapi tidak takut mati. 2 detik kami saling menatap, lalu tiba-tiba ia berlari, bukan ke arahku, tapi ke arah pintu secepat angin menerjang ladang tebu. Aku mengejarnya, tapi tubuh tuaku tak lagi bisa menyaingi kelincahan seorang pria muda yang dilatih untuk menghilang. Ketika aku sampai di pintu, ia sudah lenyap, hanya suara langkahnya yang memudar, lalu hilang di telan deru mesin pabrik. Aku berdiri lama di sana, napas tersengal, dada perih. Orang itu bukan sekadar mata-mata, ia bekerja di sini. Ia mengenal pabrik ini, ia tahu jalur kemana harus kabur tanpa terdeteksi kamera. Dan tiba-tiba sebuah pikiran menghantamku. Seseorang di dalam pabrikku sendiri telah memberi akses padanya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berkali-kali. Dunia yang kubangun dengan keringat kini memiliki tikus di dalam temboknya. Dan tikus itu sedang menunggu tanda untuk kembali mencakar nyawaku. Pagi itu,
Aku tidak langsung pulang setelah menemukan jejak pria misterius di gudang tua. Aku berjalan menyusuri lorong panjang pabrik, menyentuh dinding-dinding yang dulu kubangun sendiri. Suara mesin yang dulu menenangkan kini terdengar, seperti erangan panjang dari bangunan yang menanggung terlalu banyak rahasia. Setiap langkah terasa berat, bukan karena usia, tapi karena pengkhianatan yang makin jelas bentuknya. Aku berhenti di depan ruang istirahat para mandor. Dari balik kaca kecil di pintu, kulihat mereka berbicara dengan tubuh merapat, seolah ada sesuatu yang harus dijaga agar tidak keluar lewat sela-sela udara. Ketika aku membuka pintu, mereka mendadak terdiam. Yanto, kepala teknisi, berdiri paling depan. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang menutup luka dengan plester yang terlalu kecil. "Bapak sudah dari gudang tua?" tanyanya ragu. Aku mengangguk, dan dari matanya, aku tahu ia mengerti apa yang kutemukan, tanpa aku perlu memaksa. Yanto menarikku keluar, menutup pintu rapat-rapat. "Pak, saya harus bilang sesuatu," katanya pelan. Suaranya turun seperti bisikan yang takut tertangkap angin. "Ada apa, Tan?" tanyaku. Ia menelan ludah. "Beberapa hari terakhir saya lihat ada karyawan baru yang berkeliaran tanpa ID. Saya kira dia orang vendor, tapi wajahnya terlalu sering muncul di area yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya." Tubuhku menegang. Orang itu tinggi, kurus, jalannya cepat. Yanto terdiam, lalu mengangguk perlahan. Aku merasakan dunia dalam dadaku runtuh sekali lagi. Jadi bukan hanya aku yang melihatnya. Pria itu memang menyelinap masuk, dan seseorang di dalam sini membantunya. "Kenapa kamu tidak melaporkan?" tanyaku. Suara lebih keras dari yang kumaksud. Yanto menunduk. "Karena saya takut, Pak." "Takut pada siapa?" Suaraku pecah. "Takut pada orang yang membawa dia masuk." Aku terdiam. Dunia seakan membeku. Yanto melanjutkan, "Saya tidak punya bukti, Pak. Tapi saya lihat dia beberapa kali bicara dengan seseorang dari keluarga Bapak." Lututku hampir lepas dari persendiannya. "Kelly," ulangku, hampir berbisik. Yanto mengangguk, lalu berkata pelan, "Saya lihat menantu Bapak pernah masuk ke area pabrik malam-malam, tidak sendiri. Mereka berdua bicara lama, tapi saya tidak bisa mendengar." Setelah itu, orang baru itu mulai sering muncul. Aku memejamkan mata. Begitu banyak serpihan teka-teki mulai tersusun dengan sendirinya. Menantuku bukan hanya mengincar laporan aset. Ia membuka pintu bagi seseorang untuk mengincar nyawaku. Bukan sekadar membiarkan, tapi menjemput bahaya itu masuk. Aku menghembuskan napas panjang. Namun udara terasa pahit. "Tapi itu bukan semua, Pak," Yanto menambahkan. Suaranya gemetar. "Orang itu kemarin saya lihat membawa sesuatu ke arah mesin penggiling utama. Seperti ingin mengubah setelannya. Kalau Bapak ada di dekat mesin itu..." Aku langsung menatapnya tajam. "Dia ingin membuat kecelakaan." Yanto mengangguk pelan, seperti mengakui sesuatu yang ia sendiri takutkan. Aku menahan dinding agar tubuhku tidak jatuh. Kepala berputar, bukan karena pusing, tapi karena kenyataan yang terlalu telanjang. Anakku mungkin ragu, tapi menantuku, ia sudah melangkah terlalu jauh, terlalu dalam, terlalu gelap. Aku berdiri tegak dan berkata, "Tan, mulai hari ini, jangan biarkan satupun orang yang tidak punya akses resmi memasuki pabrik. Tutup seluruh jalur samping. Kunci semua gudang tua. Dan kalau kau melihat pria itu lagi..." Aku menarik napas, menimbang rasa takut dan keberanian yang tersisa. "Jangan hadapi dia. Cukup beritahu aku." Yanto mengangguk cepat, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku melangkah keluar pabrik. Namun sebelum menyeberangi halaman, sebuah suara muncul dari belakang. "Pak!" Yanto memanggilku sambil berlari. Saya temukan di dekat mesin penggiling. Ia memberikan sebuah obeng panjang. Bukan obeng biasa ujungnya bengkok, seperti digunakan untuk memaksa membuka panel mesin utama, Pak. Seseorang sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Aku memandangi obeng itu lama. Terasa dingin di tangan. Dingin seperti hati seseorang yang rela menghilangkan ayah demi angka pada kertas. Aku menyimpan obeng itu ke dalam tas kerjaku. "Terima kasih, Tan," kataku pelan. Namun ketika aku berjalan meninggalkan pabrik, aku tahu satu hal yang pasti. Serangan berikutnya bukan lagi sekadar ancaman, tapi rencana lengkap. Dengan waktu, tempat, dan pelaksana yang siap bergerak. Dan seseorang di keluargaku telah membuka pintunya libar-libar. Malam itu, udara di teras rumahku bergetar seperti dada seseorang yang menahan isak. Hujan mengiris tanah. Dan setiap tetesan terasa seperti ketukan halus yang mencoba mengingatkanku bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa pecah kapan saja, termasuk keluarga yang dulu kuanggap paling kukuh. Aku duduk sendirian, memandangi lampu-lampu kota yang jauh memantul di permukaan tanah basah. Seperti serpihan harapan yang tak lagi utuh.
Di tanganku, ponsel terus bergetar pesan dari pengacara, dari orang-orang pabrik, bahkan dari tetangga yang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bukan itu yang menggelisahkan dadaku. Yang membuatku sulit bernapas adalah suara langkah dari dalam rumah. Langkah yang kukenal, langkah anakku, yang kini terasa seperti ancaman dari seseorang yang tak lagi mengenal aku sebagai ayahnya. Ketika aku masuk, ia sedang berdiri di dekat meja makan, kepalanya tertunduk, tapi bahunya tegang seperti busur siap memanah. Menantuku duduk tak jauh darinya, matanya waspada, penuh gelisah yang ditutupi dengan senyum tipis yang terlalu dipaksakan. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang lebih dingin dari hujan, lebih menusuk dari angin. Ayah belum tidur? Anakku bertanya tanpa menatapku. Ayah menunggu kalian, jawabku. Suaraku lebih parau dari biasanya. Mungkin karena terlalu banyak kenyataan pahit yang kutelan sendiri, ia mengganggu. Lalu berkata lirih, besok kita harus bicara soal perusahaan. Banyak hal yang harus dibereskan. Nada suaranya tenang-tenang dengan cara yang aneh. Seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan berbahaya, tapi belum siap mengungkapkannya. Hatiku berdegup keras. Ada benang tipis di antara kami yang sudah lama retak. Dan malam itu, aku bisa merasakan benang itu hampir putus. Ada yang harus kamu katakan? Tanyaku pelan. Hening jatuh. Begitu sunyi hingga suara jam dinding terdengar seperti palu yang memukul nadi. Anakku mengangkat wajah. Matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama menyimpan amarah. Ayah harus mengerti, keadaan sedang sulit. Banyak hal yang harus diambil alih agar semuanya tetap berjalan. Aku menatapnya lama. Apa yang ingin kamu ambil alih? Ia tidak menjawab. Menantuku yang akhirnya bicara. Dengan suara selembut racun yang dibungkus madu. Kami hanya ingin memastikan masa depan keluarga ini tetap stabil. Stable, kata yang ironis. Karena malam itu aku bisa melihat dengan jelas betapa rapuhnya semuanya. Betapa tipis batas antara anak dan musuh. Kalau kalian ingin bicara soal masa depan, kataku pelan. Kenapa rasanya seperti kalian sedang mendorong ayah keluar dari pintu? Menantuku tersenyum kecil, senyum yang bukan untuk meredakan, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu yang lain. Ayah terlalu curiga. Tapi aku tahu, dalam suara mereka, dalam gestur, dalam tatapan, ada rencana. Ada sesuatu yang sedang bergerak di belakang punggungku. Seperti bayangan yang menunggu saat tepat untuk menancapkan diri. Dan malam itu, aku merasakan sebuah firasat yang tak pernah salah. Firasat bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan memecahkan rumah ini lebih cepat daripada retaknya. Sebuah kaca tipis yang tak kuat menahan satu hentakan kecil. Aku berdiri perlahan. Kalau kalian ingin stabilitas, kataku akhirnya, jangan hancurkan fondasi yang selama ini menopang kalian. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Anakku menggigit bibirnya. Menantuku memalingkan wajah. Aku berjalan kembali ke teras. Hujan mulai mereda, tapi dadaku tidak. Karena aku tahu malam itu bukan akhir. Itu adalah pintu. Pintu menuju badai yang jauh lebih besar. Dan aku sedang berdiri tepat di ambang retaknya. Pagi datang bukan sebagai cahaya, melainkan sebagai peringatan. Kabut turun dari perbukitan seperti selimut dingin yang menutupi nafasku. Seolah Tuhan sendiri sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh terlalu cepat ke dunia. Di halaman rumah, embun menggantung pucat, dan udara menempel di kulit seperti bisikan gelap. Aku bangun dengan kepala berat bukan karena kurang tidur, tetapi karena firasat yang sejak semalam menempel seperti bayangan. Ada sesuatu yang bergerak di belakangku. Sesuatu yang bukan lagi sebatas kekhawatiran. Sesuatu yang lebih nyata. Teleponku berbunyi. Suara satpam pabrik terdengar terburu-buru. Napasnya terpotong-potong. Pak, ada yang janggal. Salah satu gudang ayah. Pintunya terbuka sejak dini hari, tapi CCTV-nya mati. CCTV mati. Gudang terbuka. Dua hal yang tidak mungkin terjadi bersamaan, kecuali ada tangan yang sengaja melakukannya. Aku segera menuju pabrik. Udara pagi terasa seperti baja dingin yang menyayat tulang. Begitu mobilku memasuki area pabrik, aku melihat para pekerja berdiri ragu di kejauhan, seakan takut mendekat. Gudang nomor 3 tampak gelap, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Aku berjalan masuk. Bau gosong samar tercium, bukan api besar, tapi seperti seseorang menyalakan sesuatu hanya untuk mematikannya lagi. Di sudut ruangan, dekat tumpukan karung gula, aku menemukan sisa kertas yang terbakar setengah. Abu halus masih hangat. Aku mengambilnya. Kertas itu adalah salinan dokumen kepemilikan sahamku. Seseorang mencoba menghilangkan sesuatu. Seseorang mencoba menghapusku. Suara langkah terdengar di belakangku. Satpam mendekat, wajahnya tegang. Pak, saya lihat ada mobil hitam tadi subuh. Plat nomornya
ditutup. Mereka berhenti sebentar, lalu pergi. Dadaku mencengkeram rasa yang sulit kujelaskan. Mobil platage, dokumen, dibakar. Semua potongan itu seperti garis-garis hitam yang mulai membentuk wajah seseorang. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh kilatan-kilatan pikiran. Ketika memasuki ruang tamu, aku mendapati menantuku sedang berbicara di telepon. Wajahnya pucat. Ia tampak terkejut ketika melihatku terkejut dengan cara yang membuat perasaanku semakin mengeras. "Dari mana ya?" tanyanya. "Pabrik," jawabku pendek. Dia menelan ludah. "Ada masalah?" Aku menatapnya lama. Ada yang mencoba membakar dokumen penting. Bahunya menegang. Ia berusaha menyembunyikannya, tapi bahasa tubuh tak pernah berbohong. "Ah, mungkin ulah orang dalam," katanya datar. Terlalu cepat. Aku berjalan melewatinya tanpa menjawab. Setiap langkah rasanya seperti menghitung detik menuju sesuatu yang jauh lebih buruk. Ketika masuk ke ruang kerja, aku menemukan sesuatu di meja. Secari kertas kecil yang diselipkan di bawah buku harian. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya satu kalimat. "Hati-hati, Pak. Orang terdekat sedang menunggu." Ayah lengah. Sekujur tubuhku merinding. Tulisan itu seperti suara bisikan dari balik dinding. Peringatan dari seseorang yang melihat apa yang tak terlihat olehku. Orang terdekat. Kata itu berputar-putar di kepalaku seperti pisau yang berputar di udara. Siap menancap kapan saja. Siapa yang menaruh kertas ini? Siapa yang mengawasi dari jauh? Dan siapa yang sedang menunggu aku jatuh? Di luar angin bertiup kencang, menggoyang pohon belimbing di halaman. Daun-daunnya berjatuhan seperti lembaran rahasia yang tak mampu lagi disimpan. Aku duduk. Nafasku berat. Ada langkah-langkah menuju kehancuran yang dimulai diam-diam. Ada jejak yang menghitam, dan aku sedang menelusurinya sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seseorang benar-benar ingin menghapusku dari hidup ini. Bukan hanya sebagai ayah, tapi sebagai manusia. Malam turun seperti tirai hitam yang tidak memberi ruang bagi cahaya untuk bernafas. Angin berhembus pelan, namun membawa gelisah yang begitu pekat. Seolah dunia sedang menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi secari kertas tanpa nama yang tadi kutemukan. Kata-katanya menempel di benakku seperti duri kecil yang tak bisa dicabut. Orang terdekat sedang menunggu. Ayah lengah. Siapa? Pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalaku sepanjang sore, hingga akhirnya berubah menjadi suara-suara kecil yang mengganggu ketenanganku. Tiba-tiba terdengar suara pintu belakang terbuka. Pelan, terlalu pelan untuk disebut kebetulan. Aku bangkit. Langkahku mencoba setenang mungkin, meski jantungku memukal-mukal dada seperti palu godam. Rumah ini, yang dulu dipenuhi tawa anakku ketika kecil, kini terasa seperti lorong kosong tempat bayangan berkumpul. Aku mendekati dapur. Lampunya padam. Hanya cahaya bulan yang menetes dari jendela, menorehkan garis tipis di lantai seperti pisau. Saat aku hendak menyalakan lampu, aku mendengar suara napas pendek. Tercekat. Ada seseorang di dalam. Siapa di sana? Suaraku pecah, bukan karena takut, tapi karena kecewa yang menumpuk. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara gesekan kecil, seperti logam menyentuh sesuatu. Aku meraba meja dan mengambil pisau dapur, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Tanganku dingin. Pandanganku tajam menembus kegelapan. Ketika lampu akhirnya menyala, aku melihat bayangan seseorang berlari menuju pintu belakang. Pintu terbuka, angin menerobos masuk, membuat tirai berkibar liar seperti jiwa yang mencoba melarikan diri. Aku berlari mengejarnya, tapi hanya menemukan halaman belakang yang gelap dan senyap. Rumput menginjak. Tanah sedikit tergeser, awal yang jelas dari sebuah tanda. Ada yang datang, ada yang bersembunyi, ada yang menunggu momen yang tepat. Ketika aku kembali ke dalam rumah, telepon genggamku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat. Di seberang, suara laki-laki bicara dengan nada rendah, datar, dan terlalu tenang untuk orang asing. "Pak, berhati-hatilah mulai malam ini. Ada yang sangat ingin ayah tidak bangun besok pagi." Aku menahan napas. "Siapa kau?" Orang yang melihat, tapi tak bisa campur tangan terlalu jauh. Katanya, "Ayah pikir siapa yang mematikan CCTV di pabrik? Siapa yang mengawasi rumah ayah 3 malam terakhir?" Suara itu menurun, seolah ingin memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Menantu ayah bukan orang yang ayah kira. Dia lebih jauh dari itu. Mereka tidak hanya bicara, mereka sudah bergerak. Telepon terputus, meninggalkan dengung kosong yang membuat tubuhku terasa kosong. Aku berjalan ke ruang keluarga dan duduk di kursi tua yang dulu sering kupakai menimang anakku. Lama, aku terdiam. Napasku berat. Ada dingin yang menusuk tulang. Dingin yang tidak datang dari cuaca, melainkan dari kenyataan bahwa pengkhianatan itu kini bukan lagi firasat melainkan bukti.
Lalu, dari luar jendela, kulihat lampu motor berhenti jauh di depan pagar. Seseorang turun, tidak bergerak, hanya berdiri mengamati rumahku. Aku tidak tahu berapa lama ia di sana, tapi aku tahu, malam ini, ada mata yang mengincar, ada rencana yang bergerak dalam gelap, dan aku, seorang ayah yang dulu hanya ingin keluarganya rukun, kini berdiri di tepi jurang di mana cinta dan kehancuran saling menatap seperti dua binatang lapar. Malam itu, aku sadar satu hal. Pertempuran bukan lagi soal warisan. Ini soal nyawaku. Malam ini berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti langit menunduk memerhatikan rumahku dengan iba. Angin tak lagi berputar. Lembut ia bergerak seperti bisikan yang dihalangi sesuatu. Gelisah, menahan napas. Setelah kejadian orang asing di halaman, aku tahu satu hal. Mereka sudah tidak menunggu lagi. Malam ini adalah malam ketika langkah mereka benar-benar mendekat. Aku duduk di ruang keluarga, mematikan semua lampu kecuali satu bohlam kuning yang menggantung di sudut ruangan. Cahaya kecil itu membuat beang-beang di dinding tampak lebih panjang seolah menandai hitungan mundur hidupku di meja. Secarik catatan tanpa nama itu masih tergeletak. Orang terdekat menunggu ayah lengah. Kata-katanya menancap seperti paku dingin di dada. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan detak jantung yang terus berpacu seperti mesin tebu yang tak mau berhenti. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu tak dinyalakan, mesinnya mati tiba-tiba. Seperti seseorang sengaja mematikan napas. Aku berdiri, langkahku menuju jendela terasa lambat. Seolah lantai rumah berubah menjadi lumpur yang berusaha menarikku ke bawah. Dari celah tirai, kulihat dua sosok turun dari mobil. Salah satunya, putraku. Yang satunya lagi, besanku, dua wajah yang dulu kukira rumah. Dua orang yang dulu kupeluk sebagai bagian dari darahku atau keluargaku, kini mereka datang pada malam ketika semua peringatan mengarah pada satu titik. Kupikir mereka ingin bicara, tapi cara mereka berjalan ke rumah. Pelan, tegas, seperti seseorang yang datang untuk memastikan sesuatu selesai. Pintu digedor, bukan diketok. "Pak, buka, kita mau bicara." Suara anakku terdengar kasar. Jauh berbeda dari suaranya saat kecil ketika meminta digendong. Aku membuka pintu. Bukan karena percaya pada mereka, tapi karena aku ingin melihat mata mereka tanpa topeng. Anakku masuk pertama. Wajahnya tegang, matanya tak berani menatapku terlalu lama. Besanku berdiri di belakangnya diam, namun dingin seperti batu nisan. "Ayah," anakku mulai. "Kenapa ayah menutup warisan? Apa ayah takut ketahuan?" Aku menatapnya. "Takut?" Ayah hanya menunda pembagian, bukan menyembunyikannya. Besan menyela, suaranya halus tapi penuh racun. Jangan merendahkan kami. Kami tahu dokumen itu ayah sembunyikan." Aku menahan napas. "Kalian membakar salinannya di gudang, bukan?" Anak itu terkejut sekilas, tapi cepat menutupi. Buang-buang waktu menyangkal. Lalu, aku melihatnya. Gerakan kecil dari besanku ia menggeser. Tangannya ke balik jaket, perlahan, terlatih. Seperti seseorang yang siap mengeluarkan sesuatu. Mundur setengah langkah. "Untuk apa kalian datang malam-malam begini?" tanyaku. Besanku tersenyum tipis. Untuk memastikan warisan itu berakhir di tangan yang benar. Dari jaketnya, sebilah pisau muncul. Bilanya menangkap cahaya bohlam dan memantulkan garis putih yang membuat bulu kudukku berdiri. Anakku melangkah maju. "Ayah sudah cukup lama mempersulit kita," katanya. Suaranya gemetar antara marah atau takut. Hatiku hancur mendengar itu. Anak yang kubesarkan dengan keringat dan matahari pabrik gula. Anak yang kupapah saat pertama jatuh dari sepeda. Malam ini berdiri di depanku, membiarkan besannya mengacungkan senjata ke ayahnya sendiri. Kalau ini tentang uang, suaraku nyaris pecah. Kenapa harus sejauh ini? Anakku menunduk, tak menjawab. Besan mendekat selangkah. Pisau terangkat sedikit. "Selesai sudah, Pak." Namun sebelum ia mendekat lagi, suara keras terdengar dari arah luar jendela. "Jangan gerak. Saya sudah rekam semua sejak kalian turun mobil." Suara itu suara laki-laki yang meneleponku malam sebelumnya. Ternyata ia ada di luar rumah. Mengawasi, melindungi. Besan memutar badan. Panik. Anakku terpaku. Aku memanfaatkan detik itu untuk mengambil tongkat kayu di samping lemari dan mengarahkan ujungnya ke pisau di tangan besanku. Pisau terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Pintu belakang didobrak. Satpam pabrik yang kukenal berlari masuk bersama dua warga yang ikut berjaga. Besan ditangkap. Anakku terduduk di lantai, wajahnya tanpa warna. Malam itu, topeng mereka pecah. Semua kebencian yang disembunyikan muncul seperti ampas tebu yang busuk. Dan aku, berdiri di tengahnya, seorang ayah yang tidak tahu bagaimana harus menatap anaknya lagi.
Rumah itu dipenuhi suara gaduh. Namun di dalam diriku hanya ada satu suara. Bagaimana mungkin cinta seorang ayah kalah oleh ambisi sebesar ini? Malam itu aku sadar, bukan warisan yang membuat tebu menjadi tak lagi manis. Manusia di sekelilingnya lah yang meneteskan racun. Malam itu akhirnya pergi. Namun bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Seorang ayah tetaplah seorang ayah. Bahkan ketika hatinya robek, bahkan ketika kepercayaannya dicincang oleh orang-orang yang ia cintai, ia tidak meminta balas dendam. Ia tidak meminta pujian. Ia hanya berharap dunia mengerti bahwa pengkhianatan keluarga bukan sekadar luka, tapi kehilangan sebagian jiwa. Dan bagi ayah itu, hidup terus berjalan, pabrik tetap berdiri, gula tetap digiling. Namun rasa manis itu yang dulu ia bangun untuk keluarganya tak pernah kembali. Dengan cara yang sama, sebelum cerita ini berakhir, izinkan aku bertanya kepada kalian, pendengar suara kehidupan, jika kalian menjadi ayah dalam kisah ini, apa yang akan kalian lakukan? Memaafkan atau melepaskan? Tulis jawaban kalian. Karena di antara komentar-komentar itu, mungkin kita akan menemukan makna baru tentang apa itu keluarga dan apa itu manusia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Aku adalah suara kehidupan. Menyampaikan cerita bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup selalu meninggalkan pesan bagi mereka yang mau mendengarkan.